Jangan sekali-kali mempercepat sendiri waktu Tuhan. Karena persoalan terbesar yang datang dalam kehidupan kita bukan hanya dari luar saja. Tetapi persoalan terbesar juga selalu datang dari dalam diri kita sendiri. Yang menghancurkan hidup kita sebenarnya bukan persoalan dari luar. Yang menghancurkan kehidupan kita seringkali karena keputusan kita sendiri. Mengerti waktu Tuhan. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Waktu manusia itu dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani artinya kronos. Dari kata kronos muncullah kronologi. Waktu yang kita gunakan secara berurutan. Dari hari demi hari, dari minggu demi minggu, dari bulan demi bulan, dari tahun demi tahun, ketebak, terpredik. Sedangkan waktu Tuhan itu dalam bahasa asli atau dalam bahasa Yunani kairos. Waktu Tuhan itu tidak ketebak oleh manusia, tetapi selalu tepat dan tidak pernah salah. Waktu Tuhan itu perfect timing. Kairos artinya momennya Tuhan, jawabannya Tuhan, kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai manusia. Itu namanya kairos, waktu Tuhan. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Waktu Tuhan walaupun misterius, tidak ketebak, tidak terukur, tidak terduga, tidak dimengerti, tetapi selalu indah pada waktunya. Hal ini yang seringkali membuat kita kecewa sama Tuhan. Kok Tuhan belum jawab doa saya? Kok Tuhan tidak bicara apa-apa sama saya? Mana Tuhan sampai sekarang? Saya masih sakit dan belum disembuhkan sama Tuhan. Dan lain sebagainya. Membuat kita jadi kecewa. Gak percaya sama Tuhan bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan hadir. Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Nah, kita akan belajar bagaimana mengerti waktu Tuhan yang selalu indah pada waktunya. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengerti waktu Tuhan? Yang pertama, waktu Tuhan seringkali tidak terduga. Sedangkan waktu manusia itu penuh dengan berbagai dugaan. Firman Tuhan dalam Kisah Rasul 1 ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi di sini pesan Tuhan. Pesan Tuhan Yesus kepada murid-murid, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kekuasaannya, menurut kedaulatannya. Jadi pesan Tuhan, tidak mesti kita harus mengerti semua waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan itu adalah kedaulatan Tuhan sendiri. Sebab kalau kita mengerti semua rencana, jalan, dan waktu Tuhan, pasti kita gak akan siap. Anda akan jadi takut untuk menjalani rencana Tuhan yang terlalu besar dari sudut pandang kita yang begitu terbatas. Makanya bagi kaum pemula atau amatir, kalau mau mendaki gunung disarankan pada waktu malam hari. Supaya ketika dia melihat gunung tersebut gak terlalu kelihatan dengan jelas. Bagaimana tingginya, seberapa jauhnya, seberapa berat medannya untuk didaki. Karena masih terus samar-samar, gelap, gak kelihatan dengan jelas. Dan biasanya pada waktu malam hari kita cuma bisa lihat jalan setapak dengan lampu senter. Tanpa terasa kalau kita jalani selangkah demi selangkah tanpa menyerah, maka kita akan sampai di puncak gunung tersebut. Dan kita bisa melihat keindahan matahari terbit dan bagusnya pemandangan di sekeliling kita. Nah, begitu kita turun gunung, maka kita baru menyadari betapa bahayanya jalan yang kita lalui tadi. Betapa tingginya, betapa jauhnya jarak yang kita tempuh untuk menaklukkan gunung tersebut. Hal yang sama, kalau kita mengerti seluruh jalan Tuhan, untuk mencapai rencananya harus melewati jalan yang penuh tantangan, lika-likunya, naik turunnya, maka belum tentu kita mau jalani. Namun karena Tuhan menuntun kita selangkah demi selangkah, tanpa kita sadari, kita sudah menggenapi rencananya. Kita sudah ada di jalan, di rencana,
divisi yang Tuhan berikan. Waktu Tuhan itu bertahap, sedangkan waktu manusia itu instan. Manusia itu pengennya tergesa-gesa. Pengennya kalau bisa jangan lama-lama. Jangan ada proses. Masalahnya tanpa proses makanan masih mentah. Tanpa proses kita tidak akan matang. Kita gak akan cukup kuat untuk sampai di puncak. Kalau jalan terlalu terjang kita gak akan mampu. Makanya jalan itu harus dinamis. Ada naik, kemudian ada statis. Kalau kita terus naik kita gak akan mampu. Jantung kita bisa jebol. Dan kalau kita jalani step by step, selangkah demi selangkah, tanpa terasa kita sudah ada di puncak. Dan begitu ada di puncak, badai sekencang apapun, karena kita sudah persiapkan selangkah demi selangkah, maka kita mampu untuk menanggungnya. Maka kita akan mampu untuk memikulnya. Walaupun badai begitu kencang, kita akan tetap teguh berdiri. Karena biasanya di atas anginnya kencang, terlalu kuat. Kalau kita gak punya kuda-kuda, kalau kita gak punya infrastruktur yang kuat, kalau kita gak punya karakter yang kuat, kita gak akan mungkin bisa teguh berdiri. Kita akan mudah ambruk, kita akan mudah jatuh, mudah tergoda oleh hal nafsu dan sebagainya. Prinsipnya di sini, jangan sekali-kali mempercepat sendiri waktu Tuhan. Karena persoalan terbesar yang datang dalam kehidupan kita bukan hanya dari luar saja. Tetapi persoalan terbesar juga selalu datang dari dalam diri kita sendiri. Yang menghancurkan hidup kita sebenarnya bukan persoalan dari luar. Yang menghancurkan kehidupan kita seringkali karena keputusan kita sendiri. Persoalan datang dari luar disebabkan karena kejahatan orang lain, pengaruh orang lain, intervensi orang lain kepada kita. Sedangkan persoalan yang datang dari dalam disebabkan karena keputusan kita yang keliru, yang kita buat sendiri. Salah satunya adalah mempercepat sendiri waktu Tuhan. Belum waktunya kita pengen mempercepat, seperti contoh Abram dan Sarah. Sudah diberitahu sama Tuhan bahwa engkau akan punya keturunan seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Namun karena mereka tidak sabar menunggu waktu Tuhan, ketika dilihat janji Tuhan belum kunjung datang, dan mereka juga tambah tua, akhirnya Sarah berkata kepada Abraham untuk mengambil budaknya. Dalam Kejadian 16 ayat 2, berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Padahal Tuhan sudah ngomong sama Sarah. Tapi Sarah melihat bahwa Tuhan sampai hari ini tidak memberi aku anak. Karena itu baiklah hampirlah hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku mendapat keturunan seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Ketika Abraham lebih mendengarkan perkataan Sarah untuk mengambil Hagar sebagai istrinya dan melahirkan keturunan, lebih daripada Abraham mempercayai perkataan Tuhan, maka ketika Abraham mempercepat rencana Tuhan, yang terjadi ketika Hagar melahirkan anaknya, lalu sejak saat itu Hagar memandang rendah tuannya. Dia tidak lagi menghormati Sarah karena melihat bahwa Sarah mandul. Seorang wanita kalau mandul dianggap rendah, dianggap seperti tidak mendatangkan berkat bagi keluarga. Dan ketika itu Sarah begitu menderita dan dia harus mengusir Hagar dari Abraham. Dan sejak saat itu sampai hari ini, antara keturunan Sarah dan keturunan Hagar tidak pernah ada akurnya. Persoalan yang begitu pelik, persoalan yang begitu kompleks sampai hari ini masih terus berlangsung. Bencana besar datang dalam kehidupan kita terjadi karena kita coba mempercepat rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jangan coba-coba mengangkat diri sendiri kalau Tuhan belum mengangkatnya. Jangan coba-coba cari jalan sendiri kalau Tuhan belum membuka jalan. Saya gak bisa bayangkan kalau Yusuf yang disakiti oleh kakak-kakaknya dan dia belum mengampuni di dalam hatinya kepada kakak-kakaknya, kepada keluarga Potifar, maka ketika Tuhan mengangkat Yusuf jadi penguasa Mesir, pasti Yusuf akan balas dendam. Dia akan habisi kakak-kakaknya, dia akan hajar, dia akan bunuh semua keluarga Potifar. Itu sebabnya Tuhan tahu waktu yang terbaik buat Yusuf diangkat jadi penguasa sampai dia punya hati pulih. Cara kerja Tuhan
Itu seperti ini, dia beritahu visi, dia beritahu rencananya dalam kehidupan kita, tapi Tuhan tidak pernah beritahu kapan waktunya tiba. Yusuf diberitahu bahwa kamu akan jadi pemimpin, tapi dia nggak tahu kapan waktunya. Tuhan memberitahu kepada Daud bahwa engkau akan jadi pemimpin, tapi nggak pernah beritahu kapan waktunya. Itu kedaulatan Tuhan. Jadi tidak semuanya harus dijawab sekarang. Bapak Ibu Saudara semua, tidak semua harus dipenuhi hari ini. Tidak semua harus dikabulkan doamu minggu ini. Tidak semua harus diselesaikan dalam bulan ini. Tidak semua harus dibereskan dan dituntaskan dalam tahun ini. Karena ada cara Tuhan, ada waktu Tuhan, ada tahapan Tuhan. Yang pasti kalau kita tergesa-gesa akan buruk pada waktunya. Namun jika kita tidak tergesa-gesa akan indah pada waktunya.